Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'uduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama mari panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan memberikan rezeki kesehatan pada kita semua untuk dapat survive di masa pandemi ini. Yang kedua terluput juga puja dan puji dan salawat salam dan salawat kita kepada kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk pada kita untuk keluar dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Yang ketiga terluput juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pasar modal yaitu Pak Budiman yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan materi yang kali ini adalah tentang reksadana. Baik dari kami untuk pemateri pertama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adi Gustiana Siombing akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah reksadana. Nah, reksadana pertama di dunia itu bernama Engard Markmark yang berarti persatuan, menciptakan kekuatan yang muncul pada tahun 1744. Nah, reksadana ini diusulkan oleh seorang pedagang bernama Adrian van Katwijk. Pada tahun 1822 mulai dikenal di Belgia dengan bentuk reksadana tertutup atau close end fund. Nah, pada tahun 1860 mulai menyebar ke Inggris dan Skotlandia dengan bentuk unit investment trust. Reksadana mulai dikenal di Amerika pada tahun 1920. Kemudian pada tahun 1940 Amerika Serikat membuat undang-undang tentang reksadana yang dikenal dengan Investment Company Act 1940. Di Indonesia sendiri, reksadana dikenal dalam bentuk tertutup berdasarkan keputusan Menteri Keuangan pada tahun 1548. Kemudian pada tahun 1995 dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang memperbolehkan reksadana dalam bentuk tertutup dan bentuk terbuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan reksadana. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkembangan reksadana yang ada di Amerika Serikat. Dalam rentang waktu 1940 sampai dengan tahun 2000, perkembangan reksadana yang terjadi di Amerika Serikat sangat luar biasa pesat, yang mana di tahun 1940 ya, aset yang dimiliki reksadana di Amerika Serikat hanya berjumlah 448 juta US dollar dan pada tahun 2000 mencapai 6,9 triliun US dollar. Nah, pada tahun 1940 juga di situ di Amerika Serikat terbit undang-undang mengenai reksadana, yang mana hal tersebut dibarengi dengan banyak sekali investor yang memang menanamkan modalnya pada reksadana. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan reksadana yang ada di Indonesia. Nah, pada tahun 1976, PT Dana Reksa menerbitkan produk investasi reksadana yang dinamakan Sertifikat Dana Reksa. Nah, pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal, yang termasuk di dalamnya juga mengatur mengenai reksadana. Kemudian, pada September 1995, PT BDNI Reksadana menerbitkan reksadana tertutup dengan saham berjumlah 600 juta dengan nilai total sebesar 300 miliar rupiah. Sekarang, reksadana berubah menjadi produk investasi pilihan investor, terbukti dengan total dana kelolaan yang dikelola reksadana sekarang mencapai 520,91 triliun rupiah dan memiliki produk reksadana berjumlah 1936. Baik, sekian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Nah, jadi reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu,
Reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal terkait dari definisi tersebut, yaitu pertama adanya dana dari masyarakat pemodal, kedua dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan ketiga dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Sekian dan terima kasih. Reksadana tertutup merupakan kebalikan dari reksadana terbuka, yakni reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham atau unit yang sebelumnya telah dijual kepada investor. Bentuk reksadana tertutup salah satunya adalah reksadana terproteksi di mana portofolio mayoritasnya merupakan obligasi dan efek hutang. Pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi atau perusahaan aset manajemen. Jika pemilik saham hendak menjual saham tersebut, maka harus melakukan bursa efek tempat dana tersebut dicatat. Harga reksadana tertutup dapat berubah dengan pengaruh kekuatan permintaan dan penawaran. Halnya sama halnya dengan fluktuasi harga saham perusahaan publik lainnya. Harga pasar tersebut tidak selalu sama dengan nilai aktiva bersih per sahamnya, sebab ada kalanya harganya lebih besar dari nilai aktiva bersih per saham at premium atau lebih kecil dari nilai aktiva bersih per sahamnya at discount. Saya akan menyampaikan materi mengenai reksadana terbuka. Reksadana terbuka merupakan produk investasi yang dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 pada pasal 18 ayat 2. Reksadana terbuka ini memiliki arti bahwa sebuah reksadana yang dapat menawarkan serta membeli kembali saham-saham atau unit dari pemodal sampai dengan jumlah modal yang telah dikeluarkan. Reksadana terbuka ini memiliki beberapa produk. Di antaranya adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang merupakan reksadana dengan investasi pada efek yang sifatnya utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun serta memiliki deposito perbankan. Yang kedua adalah reksadana saham. Reksadana saham merupakan reksadana dengan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya yang memiliki efek sifat ekuitas. Yang ketiga, reksadana pendapatan tetap merupakan reksadana dengan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek hutang atau obligasi. Yang terakhir, reksadana campuran merupakan jenis reksadana yang memiliki investasi dalam sifat ekuitas dan efek bersifat utang. Perbandingannya tidak termasuk reksadana saham serta reksadana pendapatan tetap. Sekian dari saya, terima kasih. Mengenai keunggulan dari reksadana, ada beberapa dari keunggulan reksadana. Yang pertama yaitu keuntungannya tinggi. Reksadana bisa memberikan keuntungan sampai 20% per tahun secara rata-rata. Ini tuh dihasilkan oleh salah satunya reksadana saham. Tingginya keuntungan ini memberikan kesempatan kepada para investor untuk menggunakan reksadana saham sebagai instrumen mempersiapkan dana pendidikan dan pensiun yang rentang waktunya jangka panjang. Kemudian ada yang kedua, diverifikasi risiko. Reksadana menawarkan diverifikasikan risiko karena uang investor disebar ke berbagai instrumen, sehingga jika terjadi risiko, tidak semuanya anjlok dan turun nilainya secara bersamaan. Satu unit reksadana merupakan kumpulan dari beberapa saham, beberapa jenis obligasi. Jadi dengan modal kecil kita sudah memiliki beberapa jenis instrumen investasi. Kemudian ada yang ketiga, yaitu dikelola manajer investasi profesional. Keterbatasan pengetahuan dan ketiadaan waktu untuk melakukan analisa investasi yang menjadi kendala banyak calon investor. Nah, ini diatasi oleh reksadana dengan menyerahkan prosesnya kepada manajer investasi profesional yang memang sudah berpengalaman dalam hal pengelolaan portofolio investasi.
Kita sebagai investor dapat menilai kinerja manajer investasi secara transparan. Bisa pula membandingkan kinerjanya untuk mencari manajer investasi terbaik. Kemudian, kita tidak perlu khawatir soal fee untuk membayar manajer investasi. Justru inilah keunggulan dari reksadana karena sifatnya kumpulan investor, maka fee manajer investasi dibagi ke semua investor sehingga biayanya menjadi terjangkau. Kemudian yang keempat, jumlah investasi kecil bahkan bisa mencapai Rp10.000. Para penjual reksadana terus melakukan inovasi agar instrumen ini tuh bisa terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya investasi reksadana sekarang sudah bisa dimulai dari Rp10.000. Sudah banyak situs e-commerce yang menjual saham reksadana. Kemudian yang kelima, beli jual online. Tren platform reksadana adalah online. Transaksi cukup dilakukan via website. Selain mempermudah, platform online membuat biaya transaksi menjadi lebih murah dan monitoring lebih mudah. Beberapa platform online bahkan menggratiskan biaya investasi reksadana. Kemudian ada yang keenam, cocok untuk memodal pemula yang tidak terlalu menguasai teknik-teknik portofolio. Karena sudah dikelola oleh manajer investasi yang profesional, maka pembelian reksadana menjadi mudah dan praktis. Bahkan sudah banyak manajer investasi yang menyediakan fasilitas pembelian secara daring. Kemudian yang selanjutnya itu yang ketujuh, cocok untuk investor dengan kemampuan finansial yang tidak terlalu besar. Reksadana dapat digunakan untuk berinvestasi dalam berbagai jangka waktu, mulai dari singkat, di bawah 1 tahun, menengah, maupun panjang. Dan kemudian yang terakhir ada secara relatif biayanya rendah. Di antara model investasi saham lain, reksadana adalah investasi yang memiliki biaya rendah mulai dari Rp100.000. Jadi akan terjangkau oleh semua kalangan. Bahkan seperti yang telah saya sebutkan tadi, sudah ada yang bisa mulai dari Rp10.000. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai data statistik dari laju reksadana. Namun sebelum itu di sini saya akan membahas juga sedikit mengenai jenis dari reksadana itu sendiri. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang berinvestasi di pasar uang yang efeknya ini bersifat surat hutang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada reksadana pendapatan tertutup. Reksadana pendapatan tertutup ini adalah reksadana yang berinvestasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya yang efeknya ini bersifat surat hutang juga. Nah, yang ketiga ada reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang berinvestasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya, namun efeknya ini bersifat ekuitas. Dan yang terakhir adalah reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi dan instrumen investasinya ini bisa berbentuk saham yang dikombinasikan dengan obligasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam data statistik yang sudah terlampir di PowerPoint. Teman-teman bisa lihat semua bahwa laju reksadana ini dari tahun 1999 hingga tahun 2005 ini mengalami penurunan, lalu stabil, dan juga terjadinya peningkatan yang cukup pesat di tahun-tahun akhir. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa reksadana ini dari tahun ke tahun itu bisa meningkat dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materinya dari pemateri sebelumnya. Tibalah kita di penghujung presentasi kita kali ini. Kurang saya ucapkan mohon maaf untuk segala kekurangannya, dan terima kasih atas waktunya untuk kepada pemirsa yang telah menonton presentasi kita kali ini. Juga terima kasih untuk dosen pengampu kita Pak Budiman yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan materi kita kali ini. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.